Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Askiramila dari kelas 20C, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang plastisitas otak. Otak tergantung kita. Istilah plastisitas otak dalam neuroscience adalah neuroplasticity. Plastisitas atau plasticity berasal dari bahasa Yunani plastikos yang berarti to form atau membentuk. Kemampuan untuk belajar, mengingat, dan juga melupakan atau kapasitas otak untuk reorganisasi atau mengatur kembali dan recovery, perbaikan kembali dari cedera dan kerusakan. Campbell 2020 mengatakan, plastisitas merujuk pada perubahan fisiologis di otak yang terjadi sebagai hasil interaksi kita dengan lingkungan. Dari saat otak mulai berkembang di dalam rahim sampai mati, koneksi di antara sel-sel otak kita mengatur kembali dengan menanggapi kebutuhan manusia yang terus berubah. Proses dinamis ini memungkinkan untuk belajar dan beradaptasi dengan berbagai pengalaman. Menurut Cherry 2019, plastisitas otak juga dikenal sebagai neuroplastisitas. Adalah istilah yang mengacu pada kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi sebagai hasil dari pengalaman. Adapun asumsi tentang plastisitas otak yaitu yang pertama, kemampuan otak melakukan reorganisasi dalam bentuk adanya interkoneksi baru pada saraf. Kemudian yang kedua, kemampuan otak untuk mengorganisasi dirinya sendiri dengan pembentukan hubungan saraf baru dalam seluruh pertumbuhan. Yang ketiga, kemampuan otak yang sangat penting yang melingkupi berbagai kapabilitas otak, termasuk kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan penyimpanan memori dalam proses belajar. Yang keempat, kemampuan otak untuk berubah, melakukan remodeling dan reorganisasi dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan yang lebih baik untuk beradaptasi terhadap situasi baru melalui reorganisasi neuron, baik yang terjadi secara struktural atau mengacu pada kekuatan dan neuron dan sinapsis dan fungsional atau melalui pembelajaran dan perubahan memori, baik yang dilakukan melalui migrasi neuron atau proses neurogenesis. Sejarah plastisitas otak. Istilah neuroplastisitas pertama kali digunakan oleh ahli saraf Polandia Jerzy Konopski tahun 1903 sampai 1973. Untuk menggambarkan perubahan yang diamati dalam struktur saraf, neuron adalah sel yang membentuk otak kita. Meskipun itu tidak banyak digunakan sampai 1960-an, namun idenya dikembangkan lebih jauh lagi oleh Damarin, Moravec, dan Buen 2014. Bapak Neuroscience Santiago Ramon y Cajal berbicara tentang plastisitas neuron pada awal 1900-an. Cajal mengakui bahwa perbedaan dengan kepercayaan saat itu otak memang bisa berubah setelah seseorang mencapai usia dewasa. Hingga 1960-an, para peneliti percaya bahwa perubahan di otak hanya bisa terjadi selama masa bayi dan masa kanak-kanak. Teori dan prinsip plastisitas otak. Saat lahir, setiap neuron di korteks cerebral memiliki sekitar 2.500 sinapsis. Pada usia 3 tahun, jumlah ini telah berkembang menjadi 15.000 sinapsis per neuron. Namun, rata-rata orang dewasa memiliki sekitar setengah jumlah sinapsis. Mengapa? Karena ketika ia mendapatkan pengalaman baru, beberapa koneksi diperkuat sementara yang lain dihilangkan. Proses ini disebut sebagai pemangkasan sinaptik. Neuron yang sering digunakan mengembangkan koneksi yang lebih kuat dan yang jarang atau tidak pernah digunakan akhirnya mati. Dengan mengembangkan koneksi baru dan memangkas yang lemah, otak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Nilai positif dari adanya sifat plastisitas otak adalah semakin berkembangnya optimisme dalam cita-cita pendidikan, terutama pendidikan sepanjang hayat. Itulah tadi materi tentang plastisitas otak. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.